selesai P21-nya per tanggal 2 Juni. Diumumkan 2 Juni. 2 Juni diumumkan. Katanya dari tanggal 28 sudah P21. Tapi pihak dari pelapor enggak mengetahui. Aya naon sih? Pantes aja NM sakit. Ya gimana gak sakit lah mendengar. Kita aja mendengar sakit pala gue. Dari tadi kepala gue sakit sampai muka gue merah-merah, sakit. Langsung demam gue dengarnya. Masa kejaksaan bilang tanggal 28 sudah P21. Terus pihak dari pelapor nggak tahu. Apa nggak makin sakit? Nih muka gue merah semua karena demam langsung gue. Nikmir di dalam makin demam, langsung ke rumah sakit Polri. Kita yang di luar pun demam dengarnya. Gimana nggak demam? Terus diumumkannya pas Nikmirnya harusnya P2 ini habis waktu penahanannya. Diumumkannya tadi siang-siang. Aduh, kenapa ya? Aduh. Sekarang Nikmir sakit, tahu rasa lu pade. Kalau ada kenapa-kenapa sama Nikmir tahu rasa lu. Jangankan Nikmir, kita aja kaget-kaget. Tanggal 28 kalau sudah P21, kenapa harus tunggu tanggal 2? Tanggal 2 yang harusnya gue udah edarin di YouTube, di Igoy, di FB, di TikTok udah gue edarin. Tanggal 2 kita tumpengan ya, kalau tidak P21 Nikmir bisa bebas. Keluar dong siang-siang, pagi masih gue umumin lagi kita tumpengan ya. Siang-siang keluar sudah P21 dari tanggal 28. Hai, kalau tanggal 28 kenapa nggak diumumkan? Kenapa harus diumumkan setelah kita heboh? Kita udah heboh baru diumumkan. Kenapa nggak diumumkan dari tanggal 28 atau tanggal 29? Kenapa baru diumumkan tanggal 2 setelah heboh kemarin kita? Kita besok mau tumpengan. Heboh lagi semua Igoy. Semua gue sebarin heboh mau tumpengan. Tiba-tiba jam berapa tadi ya? Siang ya? Pagi masih heboh gue. Kita mau tumpengan nih segala macam. Siang-siang sudah P21 tanggal 28. Siang lagi, setengah jam kemudian, kami nggak tahu kalau itu P21. Emang udah P21? Siapa sih sutradaranya ini? Langsung itu Niki langsung masuk rumah sakit. Kaget lah. Di dalam itu beda sama kita yang di luar. Kalau di dalam itu semua serba sensitif. Orang yang sudah lama ditahan itu akan sensitif banyak. Kaget down, langsung sakit. Tanggung jawab lupa deh. Kalau gimana terjadi sama emak 3 orang anak. Emak 3 orang anak. Yang tiba-tiba down langsung masuk rumah sakit. Muka gue langsung demam, merah, membara, udah kayak tomat busuk muka gue. Langsung. Apa lu Anda bahagia? Kalau terjadi kenapa-kenapa sama Nikmir. Terjadi kenapa-kenapa karena Nikmir. Yang bertanggung jawab siapa? Mau mereka bertanggung jawab, mau pelapor bertanggung jawab, mau lawyer bertanggung jawab, mau semua bertanggung jawab. Ada 3 anak loh yang belum bisa mencari nafkah. 3 anak yang belum bisa mencari nafkah loh. Sekuat-kuatnya Nikmir, dia tuh manusia. Dia bukan robot. Dia bukan orang-orangan sawah.
Sekuat-kuatnya dia pasti down, kaget. Jangan heran dengan muka gue, Niki kaget, gue kaget. Maka dari tadi gue nggak mau live, muka gue mau merah, gue nggak ngerti ini. Mereka ngeledek. Bisa kan P21 kan, bisa kan P21 kan, bisa kan, ngeledek. Merah langsung muka gue, demam. Langsung demam gue. Makanya abis itu sakit, Niki sakit, dibilang apa? Modus. Coba, gak ada hati ya, betul-betul gak ada hati ya. Wajar kalau sakit, kaget, shock, kaget, apalagi dia di dalam. Dia merasa giling gue dikriminalisasi nih sama si geng sirkus. Wajar kalau dia kaget. Kok kalian bilang juga modus? Kenapa harus kalian bilang modus? Iya betul, dia yang bilang modus. Mereka bilang modus, pihak sana bilang modus. Apa-apa yang dilakukan Niki modus. Menuntut haknya modus. Menggugat modus. Sakit pun modus. Dari mana sakit itu modus? Masuk rumah sakit kalau modus, dokter juga mulangin. Ya udah lu pulang, lu modus. Dipulangin sama dokter. Modus lu. Nggak ada sakit-sakitnya. Buktinya belum dipulangin sama dokter. Berarti sakit beneran dong. Kok enak aja bilang modus. Tuh sampai sekarang masih di rumah sakit. Ditensi, diinfo, segala macam. Kalau misalnya modus, dokter nolak. Diperiksa nggak ada sakitnya. Baru modus. Kalau dia dari rumah sakit udah dimasukin ke rumah sakit sama polela, tiba-tiba dibalikin sama dokter, itu berarti baru modus. Sampai sekarang itu emak kagak dibalikin, itu emak sekarang segala macam ada di situ diperawatin, berarti bukan modus. Kalian deh kalau ngerasain kayak gitu, di dalam dibilang modus, enak gak? Kalian yang modus, kalau digituin enak gak? Digituin sama anak-anak yang nikmir. Hai kalian yang modus. Masa dari tanggal 28 sudah P21, masa pelapor nggak tahu P21? Terus bertepatan diumumkannya pas saat mama gue harusnya bebas. Diumumkan siang-siang. Kalau digituin sama anaknya nikmir enak nggak? Tumpeng-tumpeng gimana? Orangnya masih sakit. Gak pantas. Tadi kalau misalnya harusnya keluar, pantas kita jam 4 tumpengan. Ya gak apa-apalah. Gak rugi sih, tapi gak apa-apalah. Kaget loh gue. Kaget loh. Setelah heboh seluruh sosmed, bergembira. Terus gue bikin di YouTubers gue, Tessa Mariska Channel, gue bikin gambar Nikita, status kanan kirinya tumpeng. Besok kita tumpengan nih, kalau dipakai hat gini-gini. Semua udah ini, pagi juga gue hajar, gue sengaja lab segala macem. Tiba-tiba siang,
bukan nggak ada kerjaan. Ya kita namanya kalau Niki bebas kan kita senang, happy ya. Apalagi ada pencintanya Niki juga kemarin mau ikut nyumbang tumpeng Koko Brothers. Kita kan happy, bukan nggak ada kerjaan. Itu namanya kita welcome, seneng. Oh iya, akhirnya Niki bisa bebas hari ini, bukan nggak ada kerjaan. Seneng. Kamu tahu nggak, orang respect apapun dilakukan. Paham? Lagi ngeledekin itu, padahal ngeledekin. Sakit loh. Yang aku nanti bingung ya, kalau ada papa sama Niki, gimana kalian bertanggung jawab nggak? Mudah-mudahan sakitnya nggak parah, mudah-mudahan hanya stres sih, hanya kaget. Jangankan Niki di dalam, wajar kalau dia kaget, wajar kalau dia stres, wajar kalau dia tiba-tiba sakit, wajar. Karena di saat hari terakhir penahanannya, 30 hari terakhir penahanannya, kalian tiba-tiba bilang nggak bisa karena tanggal ini sudah P21, terus sakit modus, dilaporkan modus. Ketawa atas penderitaan orang. Iya betul.